Shalom saudara, luar biasa sekali hari ini ibadah ya. Walaupun ya banyak yang nggak hadir ya, mungkin situasi gerimis, situasi tidak baik, ada malam goncangan-goncangan ekonomi, goncangan pekerjaan. Ya tapi berbagailah kita yang tetap mau setia beribadah kepada Tuhan. Sangat penting sekali saudara, ibadah sangat penting sekali. Maka di saat COVID-19 ini, atau ada Delta, ada Omikron, atau ada apapun saudara, justru Tuhan izinkan untuk melihat, untuk menanti umat-umatnya. Apakah di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah banyak gempa, di tengah banyak musibah, di tengah banyak krisis ekonomi, krisis kesehatan, apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Maka justru kalau kita itu beribadah di saat demikian saudara, Tuhan akan memuji kita. Ini luar biasa sekali. Pada hari ini saya akan khotbah tentang akhir zaman, tetap temanya adalah 7 gereja di Asia Kecil ya, 7 Churches of Revelation ya. Kalau yang lalu kita sudah belajar mengenai gereja Efesus ya, gereja yang kehilangan cita mula-mula, dia giat tapi kehilangan cita mula-mula, Tuhan tegur. Coba PowerPoint-nya ya. Sekarang kita belajar mengenai jemaat di Smyrna ya. Smyrna ya. Nanti habis ini kita akan ada terus sambung ya, Pergasmus, Tiatira, 7 kali 7 ibadah ini kita akan bahas mengenai pesan Tuhan tentang gereja akhir zaman, gereja di Asia Kecil ini ya. Kita belajar ya. Ini The Church of Smyrna, jemaat di Smyrna ya. Ini mungkin ini adalah gambar ya kota Smyrna yang dulu saudara. Hanya tinggal reruntuhannya saja saudara ya. Mungkin nah ini juga ada. Ini adalah pasar, ada tempat keramaian dulu, tapi sekarang tinggal tiang-tiang saja ya. Pak Richard sudah ke sana, mungkin nanti bisa tanya Pak Richard apa yang terjadi di Tiatira. Mengapa sampai berantakan gitu ya? Di manakah kota Smyrna saudara ya? Ada di Asia Kecil, sekarang Turki. Smyrna sekarang namanya Izmir, ada di Turki saudara. Dia juga apa namanya dekat pantai juga, pelabuhan. Izmir, Smyrna itu kata Smir atau mur ya, mur. Jadi dalam bahasa Yunani kuno artinya mur ya, mur ya. Itu adalah seperti orang apa Majus pemberi emas, kemenyan dan mur. Emas itu lambang bahwa Tuhan itu raja, ya kan? Terus apa lagi itu? Kemenyan Tuhan yang disembah, penyembahan. Mur adalah apa? Persiapan kematian ya. Jadi mur itu identik dengan apa? Penderitaan dan kematian Yesus ya. Jadi dan sebenarnya juga kota yang kaya ya, dan indah, terkenal ya. Mari kita bahas ayatnya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11, puji Tuhan, hanya 4 ayat, mudah-mudahan 30 menit sudah selesai ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak molor bisa 45 menit cukup kali ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Di sini tidak ada celaan ya dari Yesus untuk jemaat Smyrna, tapi semua adalah pujian dan semangat dan dorongan supaya setia sampai akhir, sampai mati nanti saudara. Ya, mari kita belajar ya per ayat. Ya, ini hanya 4 ayat ya, 4 ayat. Wahyu 2:8 11 ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini berbicara tentang Yesus ya. Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Dan ini adalah semangat ya, dorongan bagi orang yang mati sebagai martir atau mati syahid. Ada pengharapan. Nanti kalau telah mati syahid, mati demi nama Yesus,
maka mereka akan dibangkitkan. Ya, ini ayatnya saudara. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, ya Yesus, tersungkurlah aku di kakinya. Ya, ini Yohanes, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Kata yang menjadi mati dan sudah hidup kembali, ini adalah sangat penting bagi orang-orang yang mati syahid. Ada pengharapan. Ya. Jadi kalau kita mati dalam pelayanan, ada pengharapan. Kita akan dihidupkan kembali. Akan mati dan hidup kembali nanti di kerajaan surga. Ya. Jadi ini ada penghiburan. Saudara, kita harus semangat lagi ya. Kita kalau ibadah, sungguh-sungguh pelayanan, apapun resikonya, ya, mati pun kita akan tetap dibangkitkan lagi. Ya. Lihat yang pertama, kedua, ya kan tinggal 3 ayat saudara. Tinggal 3 ayat saudara. Kita senang, wah hari ini cepat, ya kan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya. Kembali lagi bahwa Yesus tahu kesusahan-kesusahanmu. Ya. Yesus tahu kesusahan-kesusahan orang-orang di Smyrna. Ya. Penginjil-penginjil di Smyrna. Ya. Dan mereka miskin. Kenapa? Mungkin mereka diambil, dirampas propertinya, uangnya, hartanya oleh pemerintahan Roma. Orang-orang Kristen, orang-orang jemaat Tuhan mula-mula banyak penderitaan. Apalagi di bawah pemerintahan Roma, Kaisar. Kalau mereka tahu bahwa dia menginjil untuk nama Yesus, resikonya besar saudara. Hartanya diambil, ya kan? Terus mungkin dipenjara, disiksa. Dan mereka miskin. Memang benar sih kamu miskin. Tetapi kamu di hadapanku kaya. Kaya rohani. Jangan sampai kita sudah miskin rohani, miskin juga kan. Di sini enggak loh saudara. Dia miskin untuk Tuhan. Dirampas dalam penginjilan, dirampas untuk pembacaan Injil. Miskin secara uang, mungkin dia kurus-kurus kan. Tapi di mata Tuhan, dia kaya. Dan bilang, aku tahu. Yesus melihat, dan Yesus selalu melihat. Mereka digocoh, difitnah oleh orang-orang yang mengaku Yahudi. Padahal mereka adalah jemaah-jemaah iblis, saudara. Banyak zaman sekali kemungkinan, orangnya Yahudi, kayaknya Yahudi, orang pilihan Tuhan. Padahal mereka dipakai iblis sebagai jemaah iblis untuk menggocoh, untuk menganiaya, menangkap pemberita firman Tuhan di gereja mula-mula. Sangat gak enak saudara, sangat repot. Kita mah enak, ya kan? Ibadah enak, gerejanya enak, naik mobil, hujan gak kehujanan, ya kan? AC-nya ada, sound system bagus. Tapi kadang-kadang kita nggak mau. Sungguh-sungguh sayang saudara. Mereka dipakai oleh iblis untuk menggocoh jemaat mula-mula. Seperti ular dipakai iblis untuk apa? Menjatuhkan Hawa. Seperti Nero dipakai untuk menganiaya orang-orang Kristen. Jadi banyak di sebenarnya orang-orang dipakai oleh iblis untuk menggocoh. Zaman sekarang juga sama juga. Iblis akan memakai apapun, kondisi, situasi, gempa, COVID-19 untuk membuat kita tuh mengalami penderitaan. Tuhan izinkan. Apakah kamu tetap setia? Tuhan ingin tahu, aku tahu. Tuhan ingin tahu apakah sesungguh-sungguh. Kalau ibadah hujan-hujan begini pada sepi kan? Apalagi COVID, mumpung ada COVID, gak usah ke gereja, ada alasan. Aduh saudara, zaman dulu risikonya besar. Ya. Di Smyrna ada banyak kuil untuk menyembah bermacam-macam dewa. Dan juga menyembah kaisar. Rakyat boleh menyembah dewa-dewa. Tapi sebelumnya harus menyembah kaisar. Menyembah kaisar dulu, baru satu boleh menyembah dewa-dewa saudara-saudara semua katanya. Tapi menyembah kaisar dulu, itu untuk menanamkan kecintaannya, kesetiaannya kepada kaisar dan Roma. Seorang uskup di Smyrna yang bernama Polikarpus, ya, dia diperkirakan adalah murid Yohanes yang sudah lanjut usia. Suatu saat di hari raya Smyrna, saudara, ya kan? Itu rakyat bersorak, berteriak-teriak, menuntut untuk supaya Polikarpus ditangkap, dihadapkan, dipaksa untuk menyembah kaisar. Ditangkap tuh Polikarpus, murid Yesus kan, murid Yohanes juga. Ditangkap, diperintahkan untuk membakar dupa ya, di depan kaisar, menyembah kaisar, dan mengatakan kaisar adalah Tuhan. Coba bayangkan, murid Yesus
dipaksa oleh banyak orang, ditangkap, dikasih suruh bikin dupa, suruh hidupkan dupa, suruh nyembah Kaisar, engkau adalah Tuhan, Kaisar adalah Tuhan. Tetapi Polikarpus tidak mau. Dia imannya dipertahankan, ya kan? Akhirnya apa? Dihukum mati. Dia diikat, ditaruh di atas kayu bakar, dibakar. Waduh saudara, zaman dulu, pendeta zaman dulu berat sekali. Dibakar, disiksa, dianiaya. Jadi berbahagialah kita. Pendeta zaman sekarang, penginjil sekarang, enak saudara, ya, gemuk-gemuk, makanya banyak, ya kan, ya kan, enak saudara. Kemarin saya akan misi, nah, misi ke Jambi, ya kan. Aduh saudara, di Jambi itu misi enak saudara. Zaman sekarang misi enak, nggak ada aniaya, nggak ada penderitaan, nggak dikebukin, nggak disiksa. Tapi sebaliknya, waduh dijamu makannya restoran. Enak banget, banyak berlimpah-limpah. Disediakan makan yang enak-enak. Gitu di hotel ber-AC, ya kan. Makan durian. Waduh saudara, teman saya dari Lampung, Palembang, Jambi. Setiap berapa jam berhenti makan durian. Belum sampai ke Jambi, perutnya gede semua saudara. Bener, zaman sekarang enak. Kemana-mana diantar naik mobil. Ya kan, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Dikasih seminar ruangan AC. Aduh, pulang-pulang berat badan pada naik semua saudara. 3 hari di sana, itu perut udah gede-gede semua. Apalagi seminggu, saya kira sesnya nambah saudara. Yang 40 jadi 42, yang 30 jadi 32. Habis makannya enak-enak. Ya kan? Gemuk-gemuk, ya kan? Tidurnya enak. Itu pelayanan zaman sekarang saudara. Pendeta zaman sekarang enak. Zaman dulu harta kita dirampas, properti dirampas, uang dirampas. Pasti saya kira dia kurus-kurus semua. Nggak ada penginjil zaman dulu gemuk-gemuk, sekarang nggak ada. Sekarang itu yang maju perutnya dulu. Waduh, perutnya gede. Dulu saya kira kurus-kurus, dikebukin, disiksa, uangnya nggak ada, makan kurang, penjara. Bahkan dibakar, boro-boro kasih makan enak, durian. Nggak digebuk aja, udah bersyukur mereka. Ya kan? Tapi mengapa di Smyrna Tuhan bilang, aku tahu kamu susah, aku tahu kamu menderita, aku tahu kamu dianiaya. Kok ngomong tahu-tahu doang nggak ditolong? Kenapa? Cuma Smyrna susah menderita, Tuhan bilang, aku tahu. Seolah itu Tuhan biarkan aja, seolah udahlah kamu aku nggak tolong. Yang miskin ya miskin, yang menderita aja. Dan Yesus nggak menolong mereka. Seolah Yesus itu no action talk only. Oh aku tahu, engkau menderita. Yesus itu menguji, membiarkan muridnya menderita untuk firman. Sebagai martir tidak perlu. Supaya nama Yesus dipermulakan, dikenal banyak orang, dapat tobat. Yesus tahu, di Smyrna saat menderita saudara. Contohnya gini, Yesus tidak banyak ngomong. Ya. Yesus aja ngasih contoh. 3,5 tahun pelayanan, penginjilan, tugas Bapa di surga dilakukan di dunia. Apa yang terjadi? Makan enak? Enggak saudara. Itu di hotel? Enggak. Dia bilang burung ada sarang, serigala ada sarang, anak manusia untuk taruh kepala aja nggak ada. Dia keliling terus, jalan kaki terus. Bahkan dia nyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lembu berjalan, orang kuda ditahirkan, orang mati bangkitkan. Memberi banyak kesembuhan mujizat. Apa balasannya? Duren? Enggak. Cuma makan padang? Enggak juga. Nasi goreng? Yang cow? Enggak juga. Yesus terus gak ada apa-apa, hanya dihina, ditolak, serangan fisik, menderita kesusahan. Yesus sangat susah difitnah. Yesus kasih contoh dulu. Dan akhirnya Yesus disalib. Maka saudara, Yesus juga mengajarkan kita semua untuk mau menderita. Ya kan? Mengapa Bapak di surga tidak menolong Yesus, Pak? Tahu nggak Bapak di surga, Yesus di dunia dianiaya? Tahu, aku tahu kamu dianiaya, aku tahu kamu gebukin, aku tahu kamu difitnah, aku tahu kamu ditolak, aku tahu kamu diusir, aku tahu kamu disiksa, di kayu salib. Aku tahu, kenapa Bapak diam aja? Karena anak tersayang. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus ngomong gini, aku takut, aku gemetar. Bapaknya bilang, ya udah, yuk naik sengaja, nggak usah jadi mati deh. Gitu. Enggak. Dia menangis. Berpeluh-peluh. Dia ketakutan. Jangan Getsemani.
Bapaknya juga aku tahu, itu doang. Tapi tidak menolong, tidak membebaskan Yesus dari salib. Tetap disalib, tetap disiksa. Apa tujuannya? Supaya semua kita selamat. Semua manusia selamat. Itulah jalan Tuhan. Yesus harus mati, menderita. Kita lihat saudara, Yesus lagi Getsemani. Waduh, dia tahu. Dia mau ditangkap, mau dikepukin, disiksa, dicambuk. Tubuhnya hancur semua. Berdarah-darah, mau dipaku kaki dan tangannya. Maka tadi langsung tusuk. Dia tahu, dia gemetar. Apa katanya tuh? Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Yesus bertanya. Maka mulailah ia merasa apa? Sedih dan gentar. Sedih dan gentar. Tapi dia tetap lakukan. Dia berdoa. Ya kan? Lalu katanya adalah pada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Dia tahu. Tidak lama lagi akan dikepukin. Tidak lama lagi akan ditangkap, disiksa, dianiaya, disalib, mati. Dia tahu. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia masih sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya apa? Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin, jikalau sekiranya, kalau bisa, jikalau cukup kan? Jikalau sekiranya mungkin, ya kan? Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus mau mati nggak? Dia bilang, kalau bisa jangan deh, cara lain deh. Ini mengerikan depan saya. Depan saya disiksa, mengerikan, ditangkap, dikepukin, disiksa. Nggak enak, sekiranya mungkin. Jadi lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tapi Yesus berdoa, Bapa di surga kirim malaikat untuk menguatkan, bukan untuk membebaskan. Kirim malaikat bukan untuk membebaskan dari penderitaan, dari aniaya, tapi memberikan kekuatan. Jadi kalau kita saat ini menderita, ya kan, ya kekurangan karena bencana, karena COVID-19, gitu, kita tenang saja, jangan ngomel-ngomel, jangan maki-maki Tuhan. Ah, ngapain saya beribadah Tuhan? Ngapain saya mau ke gereja? Sudah sering ke gereja, mana? Ada masalah terus, COVID-19 malah dipecat saya. Bukannya dipromosikan, malah dipecat. Malah kita bisnisnya juga menurun, bangkrut, sakit lagi. Waduh, sudah dipecat, bisnisnya menurun, sakit lagi. Ngapain ikut Tuhan? Saudara belum disalib sih, udah begitu. Maka disalib, tambah ngeri lagi saudara. Jadi kita harus benar-benar tahu mengapa jemaat Smyrna dibiarkan menderita dan fitnah. Supaya Tuhan diberitakan namanya saudara. Memang ikut Tuhan itu tidak harus menjadi enak terus. Kadang-kadang Tuhan pakai kita, penderitaan kita dari kesaksian. Wah dulu saya menderita loh begini, Tuhan pulihkan gini. Dan itu orang dikuatkan saudara. Ya kan? Jadi penderitaan kita dipakai Tuhan untuk kesaksian. Supaya Tuhan dipermuliakan, Tuhan itu ada menolong kita. Tapi nggak membebaskan kita dari segala masalah. Bahkan Tuhan menolong kita di dalam masalah kita. Ya, contoh kita akan belajar ya Daniel yang difitnah, ya dihukum secara kejam. Ya, seperti jemaat Smyrna difitnah oleh orang-orang mengaku jemaat Yahudi, tapi mereka adalah jemaah iblis. Iblis memakai pemerintah, memakai sakit penyakit, memakai keadaan, memakai keluarga, teman, untuk menggocok kita, menyiksa kita. Loh. Makanya ada orang yang teman kita menggocok kita, menyiksa kita, menyerang kita, jatuhkan kita. Itu jangan-jangan memang itu jemaah iblis, dipakai iblis untuk menggocok kita. Maka jangan ngomong, jahat banget, nggak usah. Nah, Tuhan pakai mereka, iblis pakai mereka untuk menggocok kita. Dan Tuhan izinkan untuk menguji kita, saudara. Jadi tenang saja ya. Mari kita baca dari Daniel. Ini sama kasusnya seperti jemaat Smyrna. Dia difitnah ya oleh kawan-kawannya sendiri. Daniel 6 ayat 4-10. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja dalam hikmat dan kepandaian. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Raja bermaksud untuk apa? Menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Mau dipangkatnya jangan naik tinggi. Orang kalau naik tinggi pangkatnya, ada apa yang nggak suka. Kalau saudara bekerja di perusahaan, saudara mau dipromosikan manajer atau GM atau direktur, pasti teman-teman saudara yang saat ini satu level, dia akan berusaha mencegah, menjelek-jelekan, menghancurkan, bahwa dipecat. Daniel mau dipromosikan raja, tapi para pejabat tinggi iri dan wakil raja ini mencari alasan dakwaan Daniel.
dalam hal pemerintahan. Jadi teman-temannya yang selevel gitu kan, iri. Daniel mau naik pangkat. Waduh, kalau naik pangkat kita akan di bawah Daniel. Iri. Banyak orang iri. Zaman sekarang banyak orang iri. Itu namanya manusia akhir zaman. Banyak orang iri. Makanya hati-hati, ya kan? Hati-hati. Kalau kita kalau orang iri, hati-hati. Ya. Mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, dalam hal pekerjaan, ya kan? Dalam hal di pemerintahan itu, di kerajaan itu. Tetapi merasa tidak dapat alasan apapun atau sesuatu yang kesalahan, sebab ia setia dan tidak dapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel setia. Daniel adalah orang setia, tidak pernah buat kesalahan atau kelalaian dalam pemerintahan. Maka raja promosikan. Maka saudara, kalau kita bekerja, janganlah kita korupsi, janganlah kita nggak jujur. Tuhan itu tahu dan bos itu tahu. Oh, ini jujur. Dia harus naik pangkat, naik gaji. Ya kan? Kalau kita nggak jujur, korupsi, bos nggak mau naikkan pangkat, ya kan? Mereka nggak jujur. Daniel jujur, setia dan tidak buat kesalahan. Dinaikkan pangkatnya, mereka iri. Nah, itulah orang-orang iri. Dia nggak mau kerja dengan baik, maunya jatuhkan orang lain. Ya. Maka berkatalah orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini orang-orang licik, saudara. Orang yang dipakai iblis itu licik, jahat. Udah tahu dia tuh Daniel itu rajin ibadah. Rajin ibadah. Ya dia harusnya malu doang mereka. Ibadah lo, dia dipromosikan Tuhan. Yuk ibadah yuk Kak Daniel yuk. Itu kan enggak. Ibadah dijadikan alasan untuk menangkap Daniel. Wah, licik banget. Kok bisa ya? Ibadah aja dijadikan, diputar balik, bisa jadi pelanggaran hukum loh, saudara. Ngeri. Mereka cari-cari alasan. Mencari cara apapun. Akhirnya mereka mencari cara bagaimana caranya untuk merubah ibadah menjadi suatu kesalahan. Coba. Ibadah baik kan? Baik namanya orang licik, orang jahat. Bisa merubah itu ibadah menjadi kejahatan. Ya benar. Nah, gimana caranya, saudara? Kita lihat. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, ya. Para apa, saudara? Wakil raja, penguasa, para menteri, bupati telah mufakat supaya dikeluarkan suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan pada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bayangkan. Mereka menghasut raja. Semua staf, semua para pejabat menghasut raja untuk mengeluarkan perintah baru di mana semua rakyat, pejabat, semua orang harus menyembah raja. Kalau menyembah dewa lain, apapun yang disembah harus ditangkap dan masukkan ke gua singa. Mereka tahu si Daniel ini menyembah Allah 3 kali sehari. Dia tahu dia soleh, ibadah sungguh-sungguh menyembah. Tapi ibadahnya Daniel dijadikan suatu pelanggaran hukum, saudara. Akhirnya oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah satu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Betapa jahatnya mereka. Raja dihasut untuk membuat surat larangan beribadah pada dewa lain atau Tuhan lain kecuali pada raja. Inilah ciri-ciri manusia akhir zaman. Orang seperti ini, saudara, banyak menghasut, menyerang temannya sendiri, sesama sendiri, dihasut, diserang, difitnah, dituduh, supaya kita jatuh, hancur. Itu orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menjebak. Iblis saat ini bekerja keras, karena dia tahu akhir zaman dia mau dilemparkan api neraka. Maka dia bekerja keras menghasut banyak orang yang imannya nggak ada, imannya lemah, dihasut supaya menyerang orang lain.
Sungguh mengerikan saudara. Jadi kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh. Banyak orang yang akan menghasut kita. Di mana ada orang cinta Tuhan, pasti ada orang yang menghasutnya, menghancurkan. Akhirnya orang jatuh, dia senang, tepuk tangan. Dan dia masuk orang lain lagi, nyerang orang lain lagi, saudara. Bahaya. Contohnya gini, ini Daniel. Yusuf gimana? Dia sudah menderita. Dan dia setia. Di mana dia bekerja setia. Baik. Juga dihasut, difitnah sama si Ibu Potifar. Ini loh, orang Ibrani ini. Bawa kemari. Dia mau tidur sama saya. Siapa dari mana? Untung dulu gak ada CCTV, ada buktinya. Zaman Yusuf gak ada CCTV. Gimana bukanya kan? Tetapi akhirnya Yusuf ditangkap juga. Orang di dalam Tuhan banyak serangan-serangan. Seperti halnya iblis memakai orang Farisi, ahli Taurat, imam yang kepala, menghasut rakyat untuk berkata, salibkan dia, salibkan dia. Mana salahnya? Kata Pontius Pilatus. Enggak salah kok, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Dihasut. Aduh saudara, Smirna juga demikian. Difitnah, dihasut. Seperti Raja Darius. Padahal dia benar-benar ibadah sungguh-sungguh. Mengapa Tuhan izinkan Daniel dihasut, bahkan dihukum ke kandang singa? Padahal dia orang yang rajin beribadah. Bagaimana rajinnya dia ibadah? Kita lihat saudara. Demi didengar Daniel. Tentang itu surat penangkapan. Ya, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan dapati Daniel sedang berdoa, bermohon kepada Allahnya. Bayangkan, Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Allahnya. Tidak waktu saat ada raja, saat ada masalah, saat ditangkap, tapi seperti yang biasa dilakukan. Jadi 3 kali saat teduh, 3 kali berdoa, menyembah Tuhan, itu dilakukan 3 kali sehari. Dari dulu, tiap hari rutin. Ada masalah, tetap doa. Gak ada masalah, tetap doa. Itulah ciri orang yang cinta Tuhan. Pak, saya juga berdoa 3 kali lupa tiap hari, Pak. Kapan? Doa makan, Pak. Makan pagi doa, siang doa, malam doa. Sama kayak Daniel, Pak. Ya lain. Dia doa menyembah Tuhan. Kita doanya makan saja, padahal kalau makannya enak langsung lupa doa. Ya kan, buru-buru makan. Daniel adalah orang yang hebat. 3 kali menyembah Tuhan. Senantiasa, seperti biasa dilakukan. Kenapa? Tuhan izinkan dia ditangkap. Mengapa Tuhan izinkan dia difitnah? Mengapa Tuhan izinkan dia masuk ke gua singa? Saudara, banyak hal kita nggak tahu. Bila kita cinta Tuhan, baca firman Tuhan tiap hari, kita akan tahu. Maka bacalah Alkitab sudah tiap hari. Kita akan tahu, oh begini, oh begini. Jadi kita kalau ada masalah, nggak ngomel. Nggak masalah, ada masalah kita nggak marah sama Tuhan. Tuhan, gimana? Udah ke gereja, ada pelayanan. Masa nggak berhenti, kalau masalah terus Tuhan. Kita akan salahkan Tuhan. Atau Tuhan selalu akan menolong di dalam masalah kita. Contoh lain temannya Daniel, ya. Sadrak, Mesak, Abednego, ya. 3 pemuda ini kita lihat saudara ya. Dia disuruh menyembah patung raja. Kalau engkau nggak menyembah patung raja seperti banyak orang di patung raja, semua rakyat menyembah, semua pejabat menyembah. Kalau kamu nggak menyembah patung raja, kamu akan dimasukkan ke tunggu api. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, dan sedam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, Abednego jawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saudara, dia ditangkap ya, karena nggak mau menyembah patung raja, saudara. Semua rakyat menyembah patung raja. Kalau nggak menyembah patung raja, kamu akan dimasukkan tunggu api. Takut. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego ini benar-benar orang yang tidak takut akan bahaya. Dia cinta Tuhan.
apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun ancam beratnya, dia tetap tidak mau menyembah patung raja. Waduh saudara, jarang ada loh saudara. Coba bayangkan kalau kita penginjilan ya. Tahu-tahu kita ditangkap orang, ya kan? Orang itu udah bawa bensin, ya kan? Di tangannya ada beberapa jerigen bensin. Kamu menyangkal Yesus, selamat. Kalau nggak menyangkal Yesus, saya bakar hidup, dibakar. Gimana saudara? Ini kan sama tunggu api. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu boleh pergi. Kalau kamu tetap cinta Yesus, tetap penginjilan, tetap apa, dibakar hidup-hidup. Gimana? Wah, kita bisa takut saudara. Waduh, ngeri loh. Semua bawa korek, udah bawa apa? Bensin. Ini di India, Pakistan. Dulu saya buat video, sekeluarga dibakar saudara. Ada perempuan masuk Kristen, saya Yesus, itu cewek masih muda, dibakar bensin, disiram bensin dibakar itu loh. Orang lain pada nontonnya segini loh. Guling-guling saudara. Karena dia tetap mau ikut Yesus. Banyak, saya lihat video dulu, dibakar semua satu keluarga. Orang lain pada ngasih ranting-ranting malahan. Waduh. Risiko berat. Sama dengan demikian, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita lihat ayat berikutnya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya apa saudara? Tidak. Ya, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nabukadnezar. Ya kan? Air mukanya berubah marah terhadap 3 pemuda ini. Ya. Lalu diperintahkannya supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ngeri saudara, ya kan? Jadi kepada mereka orang yang sangat kuat dari tentaranya diperintahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkannya mereka dalam perapian yang menyala. Diikat, kalau diikat, digotong, mau dilebar ke api. Coba kalau saudara begini gimana? Coba, Tuhan, kok nggak tolong Tuhan? Tuhan, kok nggak tolong? Tuhan nggak tolong. Sampai dilebar pun dia tetap setia. Kita lagi dipecat aja udah nggak ke gereja. Jangan pecat, hujan pun nggak ke gereja loh. Aduh, gerimis nggak ke gereja, apalagi begini. Waduh, aduh. Saya menyangkal duluan saudara. Iman kita diuji, ditambi di dalam penderitaan kita. Makanya kalau kita lagi ada penderitaan, ada masalah, artinya kita sedang ditambi Tuhan, diuji Tuhan. Apakah kita dapat setia atau enggak? Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Pasti tolong. Ditolong Tuhan bukan berarti dihindarkan dari masalah, bukan. Tapi Tuhan menolong kita masuk ke dalam masalah kita. Tolong. Tapi kita selalu nggak sabar. Ketika dilebar ke api, baru Yesusnya nongol kan. Waktu belum dimasukkan api, dia tenang aja. Masuk api loh, tenang saja. Sadrak, Mesak, Abednego cuma nyanyi aja dia. Sekalipun kota menjatuh, sekalipun apa nyanyi gimana? Mana? Pun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, ya kan? Namun ku akan tetap menyembahmu, akan kutukar dengan apapun, ya kan? Sekalipun engkau tak menjawabku, sekalipun engkau tak lepaskan aku dari api yang menyala, aku tetap menyembah engkau. Dahsyat. Sekalipun Tuhan, aku dipecat, sekalipun aku gak ada duit, sekalipun aku saat ini belum bisa makan, tapi aku tetap menyembah engkau. Baru Tuhan tolong. Baru Tuhan tolong. Kita sering gak ada duit saudara. Gak ada duit sering. Doa aja. Pak ini gajian karyawan. Gak ada uang. Ya udahlah, doa saja. Doa. Belum ada uang. Doa terus. Doa terus saja. Sekalipun Tuhan,
Engkau tak menjawab doaku. Sekalipun ku tak lepaskanku. Sekalipun uang belum terkirimkan, belum ada uang. Aku tetap percaya Engkau. Baru ada duitnya. Listrik diputus PLN. Pernah. Listrik putus PLN. Dipotong PLN, memang kita ada uang. Nggak ada uang. Sampai ke situ dipotong PLN. Sekalipun kau tak menjawabku. Sekalipun kau tak lepaskanku. Aku akan tetap menyembahmu. Kita nyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan. Kalau potong aja lah. Kita juga nggak ada uang. Gimana membayar kan? Dipotong listriknya. Mati semua. 3 jam ada berkat datang. Pas tagihan listrik. Coba. Tuhan itu menguji kita. Aku tidak akan nyembah patung raja. Sekalipun Tuhan nggak menjawab doaku. Sekalipun Tuhan nggak menolong aku. Ya kan? Seandainya tidak pun aku tidak menyembah patung raja. Ketika dilempar baru Tuhannya muncul. Kita kadang takut duluan. Aduh takut. Akhirnya kita lemah saudara. Ya kan? Jadi kita jangan demikian saudara. Jangan. Mari kita kembali pada Daniel. Apa terjadi Daniel di kandang singa? Daniel 6, 22, 27. Lalu ini baru semua penjelasan ayat pertama tadi ya. Wahyu tadi ya. Semirna ya. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatap mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena apa? Ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi aku juga terhadap Tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel turunnya tulus, baik, jujur. Diserang banyak orang pun Tuhan bela. Kalau kita baik, jujur, setia Tuhan. Orang lain mau nyerang kita. 20 orang nyerang kita, dia akan berpisah satu dengan lain. Mental semua. Kita nggak tetap aja ada. Lihat nih, walaupun ya mereka serang Daniel, tetapi Daniel adalah tidak bersalah di Tuhan, tidak bersalah di hadapan raja, dan tidak buat kejahatan. Lalu sangat suka cita raja yang memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua-gua, maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak dapat luka apa-apa padanya. Karena percaya kepada Allahnya. Kita percaya pada Allah kita, apapun kondisi kita, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, ya, apapun, Tuhan akan tetap tolong kita. Kalau kita percaya dan setia kepada Tuhan. Masa iya? Itu sumur, itu gua, ini sumurnya nih. Daniel ditaruh di gua singa. Dan banyak singa-singa kelaparan. Lah kok semalam nggak diapa-apain? Karena malaikat datang mengatup mulut-mulut singa. Sehingga satu gores pun tidak ada pada Daniel. Tapi yang menghasut Daniel, sekeluarga dihukum. Bahkan ketika dimasukkan, belum sampai dasar singa, sudah dimakan saudara. Orang jahat selalu dimakan. Orang jahat selalu akan binasa. Orang baik muncul pasti akan ditolong Tuhan. Harusnya Daniel mati dong. Dimakan singa, dikit-dikit jarinya dulu, tangannya, jempolnya, perutnya kan. Kan teriak-teriak. Tapi enggak tuh bisa kongko-kongko sama singa. Ngeri loh saudara, ini ngeri. Ada di Korea Utara. Ngeri itu. Jabat, korupsi atau gimana, dihukum mati demikian. Diikat di kursi, taruh dalam ruangan gede, dilepaskan anjing-anjing yang ganas, yang kelaparan. Nggak dikasih makan berapa hari. Dihukum mati, dimakan, waduh jempolnya, kakinya, pahanya, dimakan. Akhirnya sampai mati, sampai habis. Ada demikian saudara. Ngeri. Makanya orang kalau diutus dipakai iblis itu jahat banget. Jahat banget. Ya. Jadi percaya saudara ya, percaya bahwa kita dalam COVID ini kita juga harus percaya Tuhan. Maka Tuhan akan tolong kita dimanapun kita akan berada. Ya. Mengapa Daniel dibiarkan di kandang singa? Kita lihat rencana Tuhan. Mengapa? Tuhan bilang, aku tahu Daniel kandang singa. Aku tahu. Mengapa saudara? Kita lihat. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Orang jahat, Tuhan tidak mau tolong. Diremukkan, dimakan sekeluarga oleh singa-singa kelaparan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa
yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya apa? Bertambah-tambah lagi hanya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab ialah yang Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Inilah tujuannya. Mengapa Daniel dibiarkan masuk ke kandang singa? Supaya ya kan, seluruh rakyat menyembah Allahnya Daniel. Masalah dirubah Tuhan menjadi mujizat. Ya, supaya semua orang kenal. Kalau mengapa Yesus mati dan Allah biarkan saja? Supaya semua orang yang percaya Yesus diselamatkan. Amin saudara. Ya, jadi kita ada masalah jangan ngomel ya. Ingat tuh, seperti Yusuf, ya kan? Dia difitnah, Tuhan nggak hindarkan. Tapi Tuhan memakai Yusuf, ya, penderitaan Yusuf demi penderitaan untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Kenapa Yusuf kok sampai banyak penderitaan? Supaya Yusuf sampai istana, berkuasa, dan menolong bangsa Israel. Yakub dan keturunannya. Maka bangsa Israel berkembang. Kalau enggak, mati semua bangsa Israel. Yesus selalu mengizinkan kita dalam masalah ada mujizat dan rencana Tuhan. Kalau kita sudah baik, ibadah sungguh-sungguh, kok banyak masalah ya? Karena Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah bagi kita, saudara. Amin ya. Kita kembali ke ayat 2, 9. Tadi kan ayat pertama, 8 kan ayat pertama. Ya kan ini. Dan ini tadi tujuannya apa saudara? Ini ya. Yesus menanggung banyak penderitaan, ya kan? Tadi Yesus pun kasih contoh, tanggung penderitaan. Setiap orang yang menyangkal aku, ya kan? Ayat 23, dari awal deh. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Katanya pada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jelas. Kalau kita murid Yesus, kita akan memikul salib. Mau menderita. Ini baru ayat pertama, saudara. Dia dapat ayat kan, pembukaan kedua. Pertama, saudara. Wow, tinggal 2 menit, saudara. Kan baru ayat kedua ini, saudara. Jadi kalau kita nggak mau menderita di dalam Tuhan, kita bukan murid Yesus. Apa katanya? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau kita nggak menyangkal diri, kita nggak mau menderita untuk Tuhan, artinya kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Mau saudara siap menderita? Ayo. Murid Yesus, 12 murid Yesus, itu semua matinya mengerikan. Matinya mengerikan. Kecuali Yohanes ya, mati tua di Patmos. Tapi yang lainnya matinya mengerikan saudara. Disiksa, ada direbus, ada ditusuk dari bawah ke atas, sate ada disalib, ada ditarik kuda, di bebatuan, batuannya hancur. Mengerikan semua. Jadi kalau kita nggak mau berita bagi Tuhan, maka kita tidak akan, aduh Pak, kalau aku ikut Tuhan nanti gimana dibunuh orang Pak? Kan nggak enak Pak. Apa katanya? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kita menyangkal Tuhan supaya aman. Sangkal Yesus atau mati. Kan sangkal, selamat. Tapi kita kehilangan nyawa kita. Oke, aku tapi ikut Yesus. Tembak mati, mati aja. Tapi kita tidak kehilangan nyawanya. Tetapi pada siapa kehilangan nyawanya karena aku, mati karena aku, martir atau syahid karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang meroleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Ngeri saudara. Jadi kita kalau ini akhir zaman ya, jadi kita harus benar-benar mau menderita, jangan menyangkal Yesus bagi Tuhan ya. Jemaat Smyrna, dapat pujian, kamu hebat, aku tahu jeripayahmu ya, menderita untuk Tuhan ya. Jika Tuhan tidak lakukan masalah kita, berarti Tuhan sediakan rencana atau mujizat yang akan kita terima saudara ya kan. Nah ini baru ayat kedua dari tadi yang Smyrna ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Iblis yang melemparkan. Iblis menggocoh. Iblis menyiksa kita. Iblis memfitnah kita. Supaya kita diuji sama Tuhan ya. Supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah apa? Engkau setia sampai mati. Dan aku akan menghadirkan padamu mahkota kehidupan. Sengaja iblis
menggocok kita melalui ekonomi, pasangan kita, Pak, pasangan saya, Pak, udah punya kuntilanak lain, Pak. Gimana, Pak, saya susah, Pak. Saya sudah doa-doa, Pak, tapi suami saya digoda kuntilanak, nggak pulang-pulang, Pak. Gimana saya, Pak? Aduh, Pak, saya udah kerja, bisa makan, tahu gimana. Anak sekolah nggak bisa bayar, Pak. Kontrakan habis, nggak bisa kontrak, Pak. Ya kan? Atau mungkin, Pak, aku diserang orang, difitnah orang, Pak. Aku kayaknya dijatuhkan terus, Pak. Iblis memakai semua keadaan, semua kondisi, semua orang untuk mencobai kita. Sengaja Tuhan izinkan. Maka Tuhan pesan sama Tuhan Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Kamu akan beroleh mahkota kehidupan, saudara. Jadi kita harus setia sampai mati. Inilah mahkota kehidupan yang kita bahas yang lalu. Siapa yang mau dapat mahkota kehidupan? Angkat tangan dulu. Mau mati nggak? Enggak, Pak. Mau selamat, mau enak, mau bahagia, sejahtera, mahkota kehidupan. Enggak ada. Enak aja. Yang enak-enak aja semua. Katakan kalau kamu dapat mahkota kehidupan, saatnya jadi muridku. Jadi apa? Menderita, nyangkal diri, saatnya itu. Enak aja. Mau Pak, mau Pak. Hujan nggak mau ibadah. Covid, kesempatan nggak ibadah. Aduh saudara, tenang aja lah. Jadi kita mau menderita bagi Tuhan, ya. Harus setia, amin saudara. Ya, kita bahas Yakobus nih, yang konfirmasi nih ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan lu. Kau berbahagia dalam pencobaan, ya kan nggak enak dong. Ya berbahagialah orang yang bertahan, ya kan. Bertahan, tetap setia dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi dia. Jelas saudara, dunia ini akan hancur. Kita akan mati. Siapa yang nggak bisa mati? Angkat tangan dulu. Berarti artinya saya setuju kan bahwa kita akan mati kan? Lah, kalau kita akan mati dunia ini, kita nggak lama di dunia ini. Kita pertahankanlah hidup kita dalam penderitaan, dalam pencobaan. Jangan mengeluh bersungut-sungut. Dalam keluarga bersungut-sungut, pekerjaan bersungut-sungut, pelayanan bersungut-sungut. Kalau orang ada karakter bersungut-sungut, apapun juga bersungut-sungut. Itu karakter. Bersungut-sungut itu karakter. Hati-hati saudara, ya. Jemaat Smyrna dipuji Tuhan, nggak ada hal yang jelek tentang jemaat Smyrna. Ini ada habisnya. Ya, ini yang terakhir nih. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan menderita, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saya ulang ya. Siapa bertelinga, kita bertelinga kan? Coba pegang telinganya, masih ada nggak? Takutnya saya ngomong, saya nggak bertelinga. Si Asun ketawa, si Asun. Ya kan? Siapa bertelinga adalah ia mendengarkan apa dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pak, apa sih Pak artinya kematian kedua? Pasti ada ayatnya saudara, ya kan? Ini Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api ya. Itu yang tadi orang apa binatang dan apa? Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya, ini benar ada lagi Pak, kita nggak bahas ya, yang kita bahas ini aja. Itulah kematian yang kedua apa? Lautan api. Jadi kita tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, karena kita nggak dilemparkan ke lautan api. Itu namanya kematian kedua. Ada lagi ayatnya, Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, ini orang-orang jahat ya. Orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kita kalau coba yang tidak percaya, ya orang keji, ya penyembah berhala, main dukun, wamia, paranormal, ya kan, ke orang pintar, ya itu kita akan mengalami kematian yang kedua. Jadi saudara kita hati-hati ya. Mungkin tim musik boleh siap-siap ya untuk persiapan. Jadi kita belajar dari jemaat Smyrna ya. Pesan Yesus kepada jemaat Smyrna juga pesan Yesus pada jemaat akhir zaman. Itu kita semua. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah krisis ekonomi, kesehatan, krisis keluarga? Ya. Apakah kita mau tetap setia walaupun Tuhan tidak menolong kita atau belum menolong kita? Ya kan?
Yang penting itu saudara, apakah kita mau tetap setia pada Tuhan walaupun Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Nanti lagunya akan bagus kan? Sekalipun kau tak menjawab aku, sekalipun engkau tak lepaskan aku, tapi aku tetap menyembahmu. Oh, itu keren lagu saudara. Tapi kita ada nyanyi aja, waktu pulang ya, waduh, nggak karuan lagi. Apakah kita mau beribadah pada Tuhan, apapun keadaannya saudara. Jadi kita mulai hari ini kita belajar dari jemaat Smyrna, karena jemaat Smyrna dipuji Tuhan, tidak ada celaan sama sekali. Penderitaannya silakan, penderitaannya, ya segala sesuatunya, tapi kita harus tetap setia. Maka kita akan dikaruniakanlah mahkota kehidupan saudara.